Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Masih semangat? Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan salam kiri kanan saudara. Katakan engkau yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan saudara, hati saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia sebab Tuhan kita ajaib. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi siang hari ini kami masih ada. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami mau masuk, kami mau naik ke gunung kudus-Mu, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala Raja, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama dalam sepanjang hidup kita. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan yang terbaik, bahwa Tuhan yang selalu ada di setiap proses yang kita jalani. Ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Masuk lebih dalam lagi, menyelami kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih berikan kesempatan bagi setiap kami, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi siang hari ini. Untuk kami boleh mengalami jumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biar setiap rencana-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menuntun kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat, sebab hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap
rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan, sampai detik ini kami melihat setiap penyertaan-Mu Tuhan, sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya di hati kami, hanya Kau satu-satunya di hidup kami, pengharapan kami yang sempurna. Lamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan, yes Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna. Kalau bukan Tuhan ada dalam hidup kami, kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih, satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, yes, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan dengan lembut, sampai detik ini, ya Yesus, kami melihat setiap karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tidak ada sanggup melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, yes Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memegang setiap kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Oh, satu-satunya pengharapan di dalam setiap hidup kami, yaitu pribadi Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami, Allah yang setia, Allah yang
Terima kasih, kami mau seperti Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan seperti bencana-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Sebab kami tahu ketenangan dalam setiap batin kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih, Yesus yang terhebat, Yesus yang termulia dalam hidup kami. Kami masuk dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, sampai selama-lamanya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Kita mau serukan nama Tuhan, amin. Kita mau bersorak sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Biar seluruh suku bangsa sujud menyembah Tuhan, sebab bagi Dia segalanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya
lagi memuji Tuhan. Masih semangat. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ia takkan tergoyahkan oleh siapapun. Ia takkan tergoyahkan, ia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami mau tetap serukan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa. Sama-sama nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Tuhan kita. Yes, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan Tuhan kita. Yes, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Hanya Engkau Tuhan yang luar biasa. Yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Hanya Yesus nama di atas segala namanya. Katakan haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari persiapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, agar kami terus selalu dengarkan akan pesan-Mu apa yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Biarlah firman yang kami dengar itu bertumbuh di dalam setiap hati kami yang subur, supaya menghasilkan buah yang manis dan lebat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tak dapat lakukan apapun Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa melihat setiap hati kami, setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yes Tuhan. Kau
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Saya merasakan indahnya ada di dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang letih lesu Tuhan berikan kelegaan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu, kehadiran-Mu, kuasa-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini, tempat yang baru, luar biasa. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita semua. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala yang beri kepercayaan buat saya untuk sekali lagi membawa firman di GPI yang saya kasih di tempat ini. Puji Tuhan, tahun penuaian, the years of harvest, itu satu motivasi buat kita bahwa ada berkat Tuhan di depan. Bahwa kita umat-umat pemenang ada terobosan baru supaya kita menuai jiwa-jiwa. Supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Nah, bagaimana kita kuat? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang di tahun ini merasakan betapa hebatnya Tuhan bekerja sehingga tahun ini adalah tahun penuaian yang luar biasa. Tidak peduli dunia sedang apa yang terjadi di luar sana, tetapi umat-umat pilihan Tuhan mendapatkan kekuatan dari surga. Dipisahkan seperti ada di tanah Goshen sehingga mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan siang hari ini saya beri judul kesehatan rohanimu menentukan kemenangan hidupmu. Coba boleh katakan ke samping kanan, sebelah kanan, kesehatan rohanimu menentukan kemenangan hidupmu. Nah, Bapak Ibu, sering kita ini konsen terhadap kesehatan tubuh jasmani kita. Benar enggak? Banyak sekarang latihan-latihan gym, latihan yang berbagai macam, multivitamin juga, semuanya konsen untuk kesehatan jasmani kita. Salah enggak? Enggak salah, olahraga, jalan pagi, betul, itu karena tubuh kita bait Roh Kudus. Tetapi ada di dalam diri kita ini, di dalam tubuh jasmani kita ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan sehingga kalau kita ngerti bahwa kita didesain menjadi serupa segambar dengan Tuhan, maka kita akan memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa? Yaitu roh kita. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen ada satu pertanyaan, bisa klik berikutnya. Satu pertanyaan yang boleh kita jawab bersama-sama. Ada dua pilihan. Sesungguhnya siapakah manusia itu? Nah, siapakah kita ini? Kita ini manusia jasmani yang di dalamnya ada roh, atau manusia rohani yang dibungkus dengan tubuh jasmani? Pilih yang mana? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kelompok A pilih yang satu atau dua. Kita ini manusia jasmani yang di dalamnya ada roh, atau manusia rohani yang dibungkus dengan tubuh jasmani. Kelihatannya hampir mirip-mirip tetapi poinnya itu beda. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang B, yang C, yang D? Yang pertama, manusia jasmani yang di dalamnya ada roh, atau manusia rohani yang dibungkus dengan tubuh jasmani. Ini pertanyaan ini akan mengubah paradigma kita karena selama ini memang konsen kita ini kesehatan jasmani.
Sebenarnya yang benar itu adalah nomor 2. Kita ini manusia rohani yang dibungkus dengan tubuh jasmani. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manusia jasmani itu Musa katakan, masa hidup kita, tubuh jasmani kita itu cuma kuat 70 tahun. Kalau kuat pun dikasih kekuatan ekstra, kasih bonus 80 tahun. Tetapi kesukaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Lihat orang tua, sudah tidur, sudah di tempat tidur, di kursi roda, menderita, jalan sakit, sakit sini, sakit situ, sakit di mana-mana sakit. Tetapi manusia rohani itu diciptakan kekal. Kita lihat manusia jasmani itu umur kita tuh cuma 70 tahun. Nah saya ini sudah 62 Bapak Ibu. Jadi tinggal sedikit waktu lagi. Saya hilang lenyap dan dunia pun tidak kenal saya lagi nanti. Tetapi roh kita, Rasul Paulus katakan, meskipun manusia jasmaniah saya ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita ini harus kuat, harus diperbaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita ini, roh kita ini, tubuh kita ini sudah rusak oleh dosa. Nah, gambar diri kita rusak karena dosa. Nah, manusia rohani kita tuh harus kembali ke desain Allah semula, yaitu serupa segambar dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nah di situ kita harus tahu bahwa manusia rohani kita, kesehatan manusia rohani kita, itu menentukan kemenangan kita, menentukan masa depan kita mau menang atau mau kalah, itu ditentukan kesehatan rohani kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara, semua anak-anak muda, perhatikan kesehatan rohani kita, check up kembali kesehatan rohani kita, itu menentukan masa depanmu. Jangan ngurusin penampilan luar, boleh kita bersolek sebentar gak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan bersolek, mengepang-epang rambut. Rasul Paulus katakan, tetapi manusia batiniahmu itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang sangat penting. Nah saya katakan, kenapa itu penting? Kita lihat contoh ya, kita lihat satu sosok yang saya katakan sangat menginspirasi dunia kekristenan, yaitu Fanny Crosby. Bisa klik berikutnya. Fanny Crosby itu adalah seorang buta, artinya secara jasmani dia nggak sempurna. Tetapi dia punya penglihatan rohani yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu visi Tuhan buat hidupnya. Dia tahu tujuan Tuhan buat hidupnya. Sehingga Fanny Crosby kecil adalah satu pribadi yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan hampir 9.000 himne. 200 tahun yang lalu, seorang gadis kecil yang lahir, tolong diklik ya. Fanny Crosby itu lahir dengan tubuh yang sempurna, tetapi pada usia berapa minggu dia buta. Dan karena malpraktek, jadi sakit demam atau sakit apa ya, dia matanya itu dikasih bubur yang panas, jadi otomatis buta, masih bayi. Nah di situ seorang Fanny Crosby itu dididik, diarahkan oleh mamanya, oleh neneknya untuk kenal Tuhan. Sehingga sejak kecil, umur 8 tahun dia bisa merasakan kebahagiaan menerima dirinya yang tidak melihat indahnya dunia. Bahkan satu lagu yang saya katakan lagu luar biasa seperti ini, lagu 200 tahun yang lalu. Seorang gadis kecil yang buta bisa berkata, ku berbahagia Yesus. Siapa yang ciptakan? Seorang gadis yang buta. Dan dia ciptakan 9.000 himne yang abadi sampai sekarang. Saya baca di kitab Penuntun, Salomo itu menciptakan 3.000 syair ya, 1.000 amsal atau berapa. Tetapi ini 9.000 himne. Kenapa? Karena walaupun matanya buta, tapi mata rohaninya itu melihat visi Tuhan. Jadi bukan setiap kita yang
dekat dengan Tuhan itu enggak dikasih masalah Bapak Ibu. Enggak bebas dari masalah. Kita lihat lagi satu sosok, klik berikutnya, yaitu Helen Keller. Helen Keller itu juga lahir sebagai wanita, bayi yang sehat. Tetapi karena sakit demam, dia menjadi buta dan tuli. Umur 1 bulan lebih. Buta dan tuli. Karena buta dan tuli akhirnya dia bisu, nggak bisa ngomong. Dia menjadi gadis yang umur 7 tahun itu sangat sekali memberontak dan sangat sekali nakal. Kenapa? Karena dia tidak bisa, seorang gadis anak kecil 7 tahun. Nggak bisa mengungkapkan keinginan hati bahkan untuk minta sepotong kue. Dia nggak bisa ngomong, akhirnya dia guling-guling ngamuk. Dan itu berlangsung sampai dia ketemu dengan susternya yang mendidik dia yang bernama Anne Sullivan. Itu luar biasa, begitu tekunnya Anne Sullivan itu mendidik orang yang cacat secara lahir. Bisu, tuli, nggak bisa ngomong. Bayangkan, cara ngomongnya dengan apa? Dengan memegang bibirnya susternya itu, dia ngomong apa dia tahu. Dilatih dari luar biasanya. Sehingga dia lulus magna cum laude, sempurna di Radcliffe College of Harvard University. Coba, kita yang sehat ya, punya mata, punya telinga, punya mulut, bisa ngomong. Kita lihat, bandingkan dengan Helen Keller yang walaupun jasmaninya enggak sempurna, tapi rohaninya ketika ketemu Tuhan, dia bisa diundang ke 39 negara sebagai motivator dunia. Dan itu dihormatin, Helen Keller sampai sekarang dihormatin, bahkan sepanjang umur hidup Helen Keller yang 90 tahun itu, dia itu bertemu dengan seluruh presiden Amerika Serikat, sejumlah 13 presiden Amerika Serikat. Jadi itu luar biasa, kisah yang menginspirasi kita bahwa sesungguhnya yang membuat kita menang bukan karena kita kuat, kita sehat secara jasmani, tetapi roh kita itu ketika bertemu dengan Tuhan, visi Tuhan, bisa melihat Tuhan dengan mata rohani, baru kita bisa bangkit, baru kita bisa menjadi terang, baru kita bisa menggoncang dunia. Nah, kita lihat contoh sekarang yang klik berikutnya adalah Nick Vujicic, tapi itu nggak usah dibahas karena kita tahu semua itu. Kita lihat Rasul Paulus, kemenangan Rasul Paulus dikatakan di 1 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi nyata. Dikatakan seperti itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Lihat, Rasul Paulus itu mendapat penglihatan surga. Di Firdaus dia katakan. Tetapi supaya dia tidak menjadi sombong, Tuhan itu izinkan ada iblis yang mengecoh dia. Ada duri dalam daging. Duri dalam daging itu bisa bicara masalah yang besar, kita nggak tahu, tapi itu bisa diterjemahkan juga sebagai satu sakit penyakit yang merupakan menyiksa Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali supaya iblis yang mengecoh tubuhnya itu diusir dari tubuhnya. Duri dalam daging itu dicabut. Tetapi jawab Yesus, jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Katakan Bapak Ibu, cukup kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bicara apa sih? Bicara kehadiran Tuhan, bicara kuasa Tuhan, bicara kasih Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, kalau hadirat Tuhan sudah ada di hati kita, kuasa Tuhan sudah ada bersama kita, kasih Tuhan sudah ada di dalam hati kita, apa yang kurang? Makanya kata-kata cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi saya, itu membuat saya sekarang tidak mau mengeluh lagi, tidak mau bersedih hati, tidak mau bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena cukup kasih karunia Tuhan bagi kita membuat ucapan syukur kita tuh meluap. Karena dalam akan
dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Jika tubuh badani kita ini lemah, maka tubuh rohani yang ada di dalam diri kita itu harus kuat. Supaya apa? Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi bukan berarti enggak bebas dari masalah, enggak. Justru setiap kita, sedekat apapun, sesaleh apapun, sesuci apapun, hamba besar, sehebat apapun, semua diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan, untuk mengalami masalah, menghadapi masalah. Kenapa? Karena di setiap masalah kalau Bapak Ibu renungkan, itu ada agenda Tuhan yang besar. Yang Tuhan akan tunjukkan ketika mata rohani kita tuh melihat. Seperti tadi contoh-contoh Helen Keller, Fanny Crosby. Ketika mata rohaninya melihat agenda besar, di balik setiap masalah kehidupannya, dia menjadi orang hebat. Nah, kita harus sadar bahwa ada agenda besar, ada maksud Tuhan di setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, saya enggak tahu masalah apa, tetapi katakan cukup kasih karunia Tuhan bagi kita. Bagi saya, katakan aja. Masalah kita mungkin besar, tetapi kalau kita tahu ada Tuhan yang lebih besar di hati kita, hadirnya Tuhan di hati kita, kuasa Tuhan ada di dalam hati kita, itu membuat kita mampu menghadapi masalah apapun dan kita mengerti bahwa masalah yang kita hadapi ternyata mengandung tujuan Tuhan yang luar biasa asal rohani kita sehat. Nah, berikutnya kita akan melihat gejala kerohanian yang tidak sehat. Nah, kita lihat kalau orang sakit itu biasanya nafsu makannya habis. Nah, kita lihat seperti orang sakit juga, rohani yang sakit itu tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak akan punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi kasihnya menjadi dingin. Di Matius 24 di Matius 14 itu dikatakan karena kedurhakaan manusia itu semakin hebat, maka kasih kita ini semakin dingin. Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia ini sebenarnya kita ini sedang menuju seperti zaman Sodom dan Gomora. Seperti zaman Nuh, kita ini sebenarnya sedang menuju ke situ. Kenapa kita lihat LGBT sudah diresmikan di mana-mana? Diresmikan loh itu oleh negara, bahkan oleh gereja, beberapa gereja pun bisa meresmikan LGBT. Nah, kejadian seperti itu tidak bisa kita bendung. Tapi kita lihat manusia yang sakit rohaninya itu perlu pertolongan kita. Nah, Yohanes 6 ayat 35 katakan, akulah roti hidup. Jadi yang merah itu saya perlihatkan gejala rohani yang sehat. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, kamu tidak akan lapar lagi, kepada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, kamu tidak haus lagi. Nah, kita lihat Yesus adalah makanan dan minuman yang menyehatkan rohani kita. Nah, kita harus rindu, haus, lapar akan makanan ini. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita itu memang didesain. Itu seorang ahli Blaise Pascal yang mengatakan bahwa sesungguhnya hati kita tuh ada ruang kosong. Ruang kosong di mana kita mencari apapun kemegahan dunia itu tidak akan mengisi penuh. Kita akan terus lapar, haus. Kenapa? Karena memang ruang kosong itu adalah tempatnya Tuhan Yesus, tempatnya Roh Kudus untuk berdiam di hati kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi memang Tuhan sediakan tempat untuk Dia berdiam sehingga kita tidak lapar akan dunia ini. Kita tidak lapar akan pujian manusia. Kita tidak lapar akan penghormatan manusia. Tetapi kita puas karena Tuhan Yesus sudah memberikan roti hidup tadi. Barang siapa percaya, barang siapa datang, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Nah, gejala kerohanian yang tidak sehat, Bapak Ibu bisa lihat ya. Hidup
di luar standar kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam daging. Tidak ada percabulan, tidak ada kecemaran, tidak ada perzinahan. Itu kelihatannya mungkin kita sudah nggak lakukan. Tetapi ada amarah, ada iri hati, ada perseteruan. Coba periksa kembali keluarga kita, periksa kembali hati kita. Masih ada amarah kepada saudara kita, anak kita, menantu kita, mertua kita. Masih adakah perseteruan di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja ini, atau di tempat kerja kita? Itu sebenarnya kita hidup di luar standar kebenaran firman Tuhan. Jadi ini benar-benar harus menjadi perhatian kita kalau kita mau sehat, mau check up kesehatan rohani kita. Lihat, apakah hati kita ini sudah bersih dari kemarahan, kebencian, dengki, iri hati. Nah, kita lihat standar yang benar, yaitu tadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka akar kita itu kuat. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan itu memberikan kasih-Nya, damai sejahteranya, sukacitanya kepada kita. Itu sumbernya dari Tuhan. Gak bisa kita nyari sukacita, damai sejahtera karena suami kita lagi banyak uangnya, suami kita lagi baik, terus kita sukacita. Ketika suami kita menjengkelkan kita, kita kehilangan sukacita. Gak bisa seperti itu. Tetapi ketika damai sejahtera, sukacita kita terima yang benar, yang murni dari Tuhan Yesus, itu benar-benar luar biasa. Buah roh itu akan menghasilkan kepada sesama yang benar-benar murni, yaitu kesabaran kita, kemurahan hati kita, kebaikan kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita. Itu akan menjadi dampak buat sesama itu dan dirasakan manis. Dirasakan kita ini menjadi terang karena apa? Yaitu karena kita sudah menerima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Nah, itu bicara tentang hubungan vertikal. Nah, hubungan horizontalnya adalah buah roh yang berikutnya. Kesabaran yang bisa menikmati ya orang-orang di sekitar kita. Anak kita, mantu kita, suami kita, istri kita. Melihat suami yang sabar, hati kita menjadi berbahagia melihat suasana surga ada di rumah tangga kita. Nah, kita belajar suasana surga itu bukan nanti ketika kita dipanggil. Ketika rohani kita sehat, itu suasana surga itu di rumah tangga kita, di gereja ini, itu seperti di surga. Amin. Ketika rohani kita sehat. Tetapi ketika rohani kita ketika kita masih memiliki akar pahit, problem hati yang belum beres, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang membuat kegaduhan. Kita akan menyakiti orang lain. Nggak bisa dipungkiri. Seorang yang sudah punya akar pahit akan membuat problem masalah. Kenapa? Filipi 12 ayat 15 katakan, janganlah kita menjauhi, saya bacakan ya, Ibrani 12 ini sangat penting. Kenapa? Di sini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit itu akar yang dihasilkan oleh tumbuhan beracun. Dari kalau kita ini punya akar pahit, kita ini seperti racun yang menimbulkan kecemaran dan kerusuhan. Jadi di mana ada kecemaran, di mana ada kerusuhan, pasti di situ ada seorang yang masih memiliki akar pahit, yang belum membereskan problem hatinya. Nah, kita lihat sekali lagi kesehatan rohani itu penting. Nah, kita lihat klik berikutnya.
yang harus kita jaga adalah hati. Nah, kita lihat ciri orang yang sehat rohani. Kita bisa melihat orang yang sehat rohani itu, orang itu akan berbahagia. Terlihat dari wajahnya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kita ini bergaul dengan siapa? Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Kita nggak kuat kalau dengan pergaulan kita yang buruk. Tidak berjalan dengan nasihat orang fasik menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat banyak orang pencemooh di sekitar kita. Kalau kita suka duduk di dalam kumpulan para cemooh, maka mulut kita juga mulai mencemooh. Mulai mengkritik, mulai tidak suka, mulai berkata-kata gosip, mulai menceritakan kabar burung. Itu kita menjadi orang yang tidak sehat, sakit. Katakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Nah, perhatikan, kesehatan rohani kita itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat berhasil. Katakan berhasil. Syaratnya apa? Syaratnya tadi. Yang satu, tidak kita berkumpul dengan orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa, tapi kesukaan kita Taurat Tuhan. Kita harus sehat rohani. Seperti pohon. Bapak Ibu kalau suka tanam pohon, Bapak Ibu pasti ngerti bagaimana pohon yang sehat. Pohon yang sehat itu pasti akarnya itu ketemu air. Klik berikutnya, berakar. Kita ini harus berakar. Artinya apa berakar? Ada pembaharuan hati. Sekali lagi pembaharuan hati itu berbicara pembaharuan roh kita. Jadi berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu mengubah hati seorang Saulus menjadi Paulus. Nah, ketika kita belajar tadi merenungkan firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup, maka hati kita ini akan diperbarui. Memang dalam perbaharuan itu mungkin ada proses, tetapi belajar seperti Rasul Paulus, prosesnya sangat luar biasa. Begitu ketemu langsung berubah. Berubahnya sangat luar biasa. Bagaimana cara Rasul Paulus bisa menjadi dari Saulus menjadi Rasul Paulus? Dia selalu memusatkan hidupnya kepada Kristus. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan mahkota. Nah, kita suka lupa tujuan hidup kita itu apa. Maka penting sekali bahwa tujuan hidup kita harus sehat rohani kita. Jadi kita harus ngerti bahwa rohani kita itu kekal. Kekekalan kita ini ditentukan dari sekarang nanti. Seperti apa kita akan terima mahkota. Kita lihat Maria. Maria itu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Hanya satu yang Maria pilih, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Sementara Marta sibuk dengan urusan duniawi. Enggak salah sebenarnya Marta, tapi Marta melupakan yang pertama, yang utama. Yaitu duduk dulu dengan kaki Tuhan Yesus mau ngomong apa, setelah itu boleh menyiapkan hidangan buat Tuhan Yesus. Jadi salah fokus. Jadi kita sering seperti Marta yang salah fokus, akhirnya dia ngomel, Tuhan, tidakkah kamu melihat aku sudah bekerja sendiri, kamu membiarkan Maria cuma duduk diam. Nah, ketika kita sibuk dengan kesibukan kesibukan duniawi, maka tanpa mengutamakan Tuhan, maka yang ada di hati kita adalah protes tadi. Protes dan protes dan protes seperti Marta. Nah, ketika kita menemukan akar tadi, akar itu bicara soal fondasi. Ketika fondasi kita kuat, kita akan temukan keberhargaan kita, keunikan kita bahwa kita ini diciptakan dahsyat. Semua kita tuh diciptakan unik. Aku bersyukur kepadamu Tuhan.
karena kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Jadi kita ngerti betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerti itu, maka kita akan mengalami pemulihan dan pembaharuan hati. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita mengalami pemulihan hati, ketika akar itu kuat, maka kita baru bisa bertumbuh ke atas. Seperti pohon kurma. Tahu pohon kurma untuk cara menanam, ditanam jauh ke dalam pasir, dikasih batu besar. Ketika akar yang ketemu Tuhan, ketemu sumber air, dia bisa membalikkan batu yang menindih dia. Nah, ketika akar kita, fondasi kita ini bicara tentang kekuatan yang harus kita perhatikan, memang tidak kelihatan. Ketika kita sedang membaca firman, enggak ada orang lihat, itu akar sedang mencari air. Nah, ketika itu klik berikutnya, maka kita akan bertumbuh. Itu adalah pembaharuan pikiran. Hendaklah kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi dalam roh kita harus ketemu Tuhan sebagai pencipta kita, karena kita diciptakan segambar dengan kita. Kemudian kita perbarui pikiranmu. Terus belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kuku pasang, jadi apapun masalahmu, belajar kepada Tuhan Yesus, belajar untuk menghadapi masalah itu dengan lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwa kita tenang. Tetapi kalau dengan kesombongan, dengan kegagahan kita merasa tidak bersalah, terus kita mau memperjuangkan hak kita atau apapun itu, enggak ada kerendahan hati, enggak ada kelemah lembutan, maka jiwa kita pun akan menjadi marah, gejolak. Itu enggak bagus. Tetapi kesehatan yang benar itu jiwa kita tuh tenang. Kita akan mengalami kelegaan. Kenapa? Karena kuk yang dipasang Tuhan Yesus tuh enak. Beban yang dipasang Tuhan tuh enak. Kalau kita punya kesehatan rohani. Jadi saya juga mengalami ini luar biasa buat saya. Firman Tuhan itu pedang buat saya. Ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika saya memperhatikan kesehatan rohani saya merasa beban itu semua enak. Apapun sebesar apapun besar masalah kita, coba. Beban Tuhan tuh ringan. Beban Tuhan tuh enak. Kenapa? Karena kita rohaninya sehat. Kalau rohaninya masih sakit ya memang berat. Nah, itu harus menjadi pikiran kita. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Tuhan Yesus tuh mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Teladan penderitaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Salib Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita akan memperingati minggu depan Jumat nanti kematian Tuhan Yesus. Dikatakan sebab adalah kasih karunia. Jika seseorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sadar enggak kasih karunia Allah? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah pada kita. Jadi kasih karunia Bapak Ibu bukan bicara berkat, tapi ketika kita disalah mengerti, ketika kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Ini kalau Ibu tangkep, maka rohani kita akan sehat. Ketika kita disalah mengerti, ketika kita difitnah, ketika kita dijatuhkan, kalau kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, seperti Fanny Crosby, seperti Helen Keller,
Dia sebenarnya lahir sempurna, cantik. Helen Keller itu cantik. Fanny Crosby juga cantik, tetapi harus menderita penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kenapa? Karena dia ngerti itu sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menderita memikul dosa kita, dicaci, dianiaya sampai mati di kayu salib. Itulah jejak yang harus kita ikuti. Jumat Agung kenapa kematian harus kita rayakan? Karena itulah jejak yang harus kita ikuti. Kita harus mati pikul salib sangkal diri. Disitulah rohani kita sehat. Jadi ketika kita rohaninya sehat, sebenarnya hidup di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami itu terjadi. Amin. Klik berikutnya. Bisa klik berikutnya. Ya, kita lihat berbuah, yaitu berdampak. Hidup dalam destiny ilahi. Efesus 2 ayat 10, kalau kita tahu bahwa kita ini buatan Allah, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus, maka kita ini harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita mau berbuah, kita harus ikut rencana Tuhan. Apa? Rencana Tuhan adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Dipersiapkan Allah sebelum kita dilahirkan. Anak-anak muda, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik di masa mudamu, karena engkau akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Maka kamu harus kuat secara roh, karena penuaian itu akan sangat besar ketika masa mudamu engkau melakukan perbuatan yang baik. Kemudian berbuah itu artinya kita ini sudah menjadi garam dan terang. Kita menjadi garam dan terang. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Jika hati kita tawar, dengan buat apa sebenarnya kita itu melayani Tuhan dengan hati yang tawar? Tidak ada gunanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, hati kita sudah tawar, itu sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi kita harus tahu kita ini garam dan terang. Karena garam jika sudah tidak asin lagi, dia hanya dibuang, diinjak orang. Nah, terang itu kita sebagai umat Kristen, itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Jadi jangan heran kalau kita tuh sebagai orang Kristen, anak-anak muda, hidupmu itu disorot seperti kota yang terletak di atas gunung. Apapun yang kamu perbuat pasti dilihat orang. Nah, itu kita harus pertahankan bahwa kita ini terang. Kita harus perlihatkan terang Tuhan itu menyala, terang cemerlang dalam hidup kita. Kenapa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, firman Tuhan, supaya mereka kembali lagi melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan baik itu cuma satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dilihat saya ini bisa loh melakukan ini, saya bisa loh menyumbang ini, saya bisa loh melakukan bakso, saya bisa loh memberkati, menolong orang ini. Itu karena saya punya gitu. Tapi itu di hadapan Tuhan nol, karena semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sekali lagi ketika klik berikutnya kita punya kesehatan rohani yang baik, maka kita akan melihat masalah dengan perspektif rohani yang sehat. Berbahagialah kalau kita menghadapi kesulitan dan ujian, sebab ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan apa yang kita harapkan adalah kita memperoleh buah yang matang tadi. Buah-buah roh kita, buah-buah jiwa, buah-buah pertobatan. Kita menjadi sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Karena kasih karunia Tuhan itu membuat kita menjadi
tidak kekurangan lagi akan sesuatu apapun. Akhirnya siapa yang tahan uji, dia yang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Amin. Puji Tuhan, yang terakhir, haruslah kamu sempurna karena Bapa di surga adalah sempurna. Jadi sehat rohani adalah seorang yang mengetahui bahwa tujuan tertinggi dalam hidupnya bukan kehendak daging, bukan egonya, bukan emosinya, tetapi melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini kalau dibahas di Jumat Agung ini akan sangat panjang ya, sangkal diri pikul salib. Itu tujuan kita mengikut Tuhan Yesus itu cuma sangkal diri pikul salib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit, berdiri. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kita mengerti bahwa tujuan terakhir dalam kehidupan kita adalah kesehatan rohani kita yang semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Mari naikkan pujian dan syukurku. Mari Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan. Kita tahu bahwa kita diciptakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Biarlah segenap hidup kita adalah penyembahan. Pujian dan syukurku, ya Tuhan Yesus, ku bawa padamu. Mari naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan rendah hati kita persembahkan hidup kita. Tuhan, terima kasih. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ya Tuhan Yesus, benar Tuhan, semua hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Tuhan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pujian ini mengatakan hidup kita adalah penyembahan. Seluruh hidup kita adalah penyembahan. Maka sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Lewat perkataan, perbuatan, lewat apa yang engkau kerjakan. Semuanya adalah penyembahan buat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan Bapak Ibu. Mari periksa kembali hidupmu. Apakah hidupmu adalah satu penyembahan? Satu penyembahan kepada Tuhan. Mari saat ini kalau firman Tuhan menegur kita semua bahwa kita sering melupakan kerohanian kita, bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus, bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi setiap kita. Buka hatimu supaya hatimu diperbarui oleh Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah mata rohani kami melihat tujuan hidup Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami pribadi masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata rohani kita melihat setiap masalah dengan perspektif rohani yang sehat. Bapa, terima kasih. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut-sungut lagi karena cukup kasih karunia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan yang ditampilkan tim multimedia. Dipersilakan. Shalom semuanya, selamat datang di Ibadah Raya GBI BKP. Kami berharap kita dapat bertemu bersama kembali. Berikut warta GBI BKP untuk seminggu ke depan. Pada hari Selasa terdapat doa terobosan malam di Zoom, dalam menara Jumat Zoom. Pada hari Jumat, kita akan melakukan ibadah Jumat Agung jam 9 pagi bertempat di Food Nation Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah hanya dilakukan satu kali. Pada hari Sabtu, terdapat doa fajar pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu, kita akan kembali beribadah untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus di Food. Sebagai pengumuman tambahan, ada undangan pemberkatan nikah Pangeran Benhas Simalongo dengan saudara kekasih kita Yunita Boru Siregar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 akan mengadakan ibadah pemberkatan pukul 8 WIB, tempat Gereja HKBP Maranatha Warawalumbu, Jalan Naar, RT 002 RW 004 nomor 116, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Dan ada resepsi pernikahan juga atau adat pukul 11 sampai selesai, bertempat Gedung Graha Sintesa, Jalan Impres nomor 79, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Bekasi. Demikianlah undangan ini sampaikan, dan besar harapan keluarga kedua mempelai kiranya saudara keluarga jemaat GBI BKP dapat hadir pada acara prosesi pemberkatan nikah atau resepsi dan adat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ada tambahan untuk hari Jumat, kita ada ibadah Jumat Agung, dan hari Jumat juga kul diliburkan. Ibadah kita hanya satu kali jam 9. Terima kasih.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami ada beribadah di tempat ini semua karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Firman yang mengingatkan kami, menguatkan setiap kami. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang hadir siang ini boleh bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, yang berakar di dalam Engkau, sehingga apapun badai di dalam kehidupan kami boleh menjadi pemenang karena Yesus bersama-sama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, biar setiap umat-Mu pulang membawa berkas-berkas-Mu, bawa pengertian akan Engkau yang benar Tuhan Yesus. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan dari apapun Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu, mereka pulang, mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi siapapun yang mereka temui Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang siang hari ini Tuhan kirimkan bagi umat-Mu di tempat ini. Ibu Pendeta Chandra Dewi, mari kita sama-sama angkat tangan kita buat hambanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah hamba-Mu. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, bahkan pelayanannya kemanapun hamba-Mu melangkah. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati keluarganya, suami, anak-anak, seluruh keluarga besar yang bertalian darah dengan hamba-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan pakai hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar lewat hidup hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, bahkan banyak jiwa yang bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga buat persembahan kami yang sudah kami berikan siang hari ini. Pakai persembahan ini Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi gereja kami. Kami percaya gereja kami tidak kekurangan. Tuhan memelihara gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau berpisah. Tuhan yang lindungi setiap kami bertemu dengan keluarga kami dengan tidak kurang satu apapun. Bahkan sebentar kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.